Cek tes satu dua. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sendiri Zahir Lingga Putra dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 25010200078. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum basis data mengenai analisis hambatan pada sistem informasi manajemen rumah sakit atau yang biasa disingkat SIMRS. Nah, artikel yang saya pilih ini adalah berjudul Investigasi Hambatan dan Tantangan Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Rumah Sakit dan ditulis oleh Mala Hayati dan Dedi Syamsuar dari Universitas Bina Dharma pada tahun 2022. Baiklah, tanpa basa-basi kita akan langsung mengidentifikasi permasalahan yang telah saya dapatkan dari artikel jurnal tersebut. Nah, jadi latar belakang penelitian ini didasarkan pada kewajiban seluruh rumah sakit di Indonesia untuk menerapkan SIMRS tadi, yaitu guna meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun pada kenyataannya, banyak rumah sakit menghadapi kendala serius. Nah, permasalahan yang ditemukan antara lain yaitu adalah infrastruktur komputer yang sudah usang. Nah, sistem yang sangat lambat saat jam sibuk, kurangnya kedisiplinan staf dalam menginput data, hingga terjadinya kesalahan fatal seperti double billing, yaitu sistem melakukan penagihan ganda atas satu tindakan medis yang sama sehingga merugikan pasien dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan bagaimana materi praktikum basis data ini dapat menjadi solusi teknis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, jadi kita akan menampilkan beberapa analisis solusi berdasarkan materi praktikum ini. Baiklah, analisis solusi yang pertama yaitu adalah sorting dan tagging. Pertama, untuk mengatasi masalah aplikasi yang lambat atau lagging, kita menerapkan metode sorting dan tagging. Nah, apa itu sorting dan tagging? Sorting adalah proses pengurutan data, misalnya berdasarkan tanggal atau alfabet. Sedangkan tagging adalah teknik membagi data yang sangat besar menjadi halaman-halaman kecil, seperti halaman satu, 2, 3. Contohnya di Google. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah agar aplikasi tidak langsung menampilkan ribuan data pasien sekaligus dalam satu layar. Manfaatnya yaitu beban kerja server menjadi jauh lebih ringan, aplikasi menjadi sangat cepat, dan dokter atau perawat dapat langsung melihat riwayat medis pasien yang paling baru untuk paling update secara instan. Nah, di sini ada contoh SQL-nya. Contoh SQL plugin dan sorting yaitu select from data pasien order by tanggal masuk dash limit 20%. Nah, kemudian kita lanjut ke next analysis. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah nested query. Nah, untuk mengatasi ketidaksinkronan data dengan pihak eksternal seperti BPJS, kita menggunakan nested query. Kita masuk dulu, apa itu nested query? Nah, nested query atau query bersarang adalah sebuah perintah pencarian data SQL yang diletakkan di dalam perintah pencarian lainnya. Jadi, ada query di dalam query. Tujuannya adalah untuk mengambil data yang saling berhubungan dari beberapa tabel yang berbeda secara bersamaan dalam satu baris perintah. Nah, manfaatnya yaitu adalah memvalidasi data pasien dan status salah. Maksud saya adalah tujuannya adalah untuk mengambil data yang saling berhubungan dari beberapa tabel yang berbeda secara bersamaan dalam satu baris perintah ya begitulah yang tadi maksudnya ya. Saya hanya mengulang saja. Baiklah. Manfaatnya adalah yaitu ya, jadi manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu adalah validasi data pasien dan status kepesertaan BPJS bisa dilakukan secara langsung dan real time saat pasien mendaftar sehingga mencegah penolakan klaim asuransi di kemudian hari. Kemudian kita masuk ke next solution, yaitu adalah arithmetic operation pada Sledge. Nah, untuk menyelesaikan masalah double billing atau salah hitung tadi, kita menerapkan arithmetic operation pada Sledge. Kita masuk dulu, apa itu operation pada Sledge? Nah, jadi itu adalah operasi matematika dasar, seperti penjumlahan, perkalian, atau pembagian, yang ditanamkan langsung di dalam perintah pemanggilan data basis data. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah menyerahkan seluruh proses hitung-hitungan biaya, obat, dan tindakan medis secara otomatis kepada sistem database, bukan dihitung manual atau dihitung oleh aplikasi luar. Nah, ini ada contoh
codingan SQL-nya itu otomasi otomasi hitungan biaya slash nama pasien dalam kurung biaya kamar ditambah biaya obat as total tagihan from tagihan. Manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu adalah perhitungan biaya pasien dijamin 100% akurat, transparan, dan tidak akan ada lagi kesalahan penagihan ganda yang merugikan pasien. Kemudian kita lanjut ke next solution. Itulah trigger. Nah, untuk mengatasi masalah kelalaian SDM sumber daya manusia yang tidak disiplin atau suka mengubah data sembarangan, kita kan sebagai manusia pasti kadang suka mengubah-ubah data sembarangan. Dan tidak disiplin itu ya pasti kebanyakan pasti manusia memang begitu. Nah, jadi solusinya itulah trigger. Kita masuk dulu. Apa itu trigger? Nah, trigger itu adalah sekumpulan perintah otomatis di dalam database yang akan langsung menyala atau mengeksekusi diri sendiri ketika ada aktivitas perubahan data seperti menambah, mengubah, atau menghapus. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah sebagai pengawas dan pelindung data otomatis selama 24 jam. Nah, manfaatnya itu kita bisa membuat sistem audit logging atau catatan otomatis mengenai siapa, jam berapa, dan apa data yang diubah oleh staff. Selain itu, jika staff menginput data yang salah atau kosong, trigger ini akan langsung menolak dan membatalkan transaksi tersebut secara otomatis demi menjaga kualitas data. Selanjutnya kita ke next solution, yaitu adalah DML. Nah, DML itu apa? DML itu adalah perintah dasar basis data yang terdiri dari insert, yaitu memasukkan data baru, kemudian ada update, memperbarui data, ada delete, menghapus data, dan slash, itu untuk mencari data. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadi fondasi utama dalam mengelola seluruh siklus hidup data pasien di rumah sakit. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya, dengan penulisan DML ini yang efisien dan benar, proses pendaftaran pasien menggunakan insert itu menjadi instan. Kemudian pembaruan kondisi rekam medis menggunakan update itu berjalan lancar. Dan pencarian data riwayat penyakit slash bisa ditemukan dalam hitungan milidetik tanpa adanya penumpukan data sampah. Delete. Nah, kita masuk ke kesimpulan terakhir. Jadi kesimpulannya itu adalah hambatan pada SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen di Rumah Sakit itu tidak selalu harus diselesaikan dengan membeli komputer baru yang mahal. Dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi basis data yang telah kita pelajari dari Pratikum, kita dapat membangun sistem pelayanan kesehatan yang cepat, akurat, aman, dan terpercaya. Baiklah, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah silap kata, saya mohon maaf. Manusia itu tempatnya salah dan hanya yang di atas adalah yang sempurna. Baiklah, saya mohon maaf. Saya Sadri Zahir Lingga Putra dengan NIM 25010020078. Izin mengundurkan diri. Sekian, terima kasih dan see you next time. Permisi, saya ingin menutup sebentar. Stop record.